Seorang lelaki beristri pacari wanita lain teman kerjanya sendiri, namun ternyata permasalahan keuangan bahkan hutang yang ditagih membuat dirinya kesal hingga akhirnya menghabisi selingkuhan sendiri. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang wanita bernama Julita Simanjuntak berusia 25 tahun, dirinya pun memilih memutuskan bekerja untuk membantu keluarganya. Julita sendiri bekerja di rumah sakit swasta di Bekasi. Dirinya bekerja sebagai cleaning service dimasukkan keluarganya sendiri yang memang sudah duluan kerja di rumah sakit tersebut. Julita dengan keluarganya tinggal di Cakung, namun pasca dirinya keterima bekerja, Julita sendiri lebih memilih kosan bersama saudaranya. Akhirnya Julita sendiri kosan di Bekasi di dekat rumah sakit tempat dirinya bekerja. Bekerja di rumah sakit tersebut, Julita pun betah dan tak lama Julita berkenalan dengan seorang security di rumah sakit tersebut bernama Ade Mugis berusia 34 tahun. Ade Mugis sendiri ternyata sudah lama bekerja di rumah sakit tersebut. Ade Mugis punya istri dan anak, dirinya bekerja untuk keluarganya. Tanpa keluarga dari Julita tahu, tanpa saudara Julita yang bekerja di rumah sakit tahu juga, kalau Julita diam-diam menjalin kasih dengan Ade Mugis. Mereka berpacaran di belakang semua orang, mereka pun nampaknya mesra. Julita yang nampak jatuh cinta kepada Ade Mugis tak peduli Ade Mugis sudah berkeluarga, dirinya pun meneruskan hubungan yang terlarang ini berharap Ade Mugis bisa meninggalkan sang istri demi Julita. Berpacaran antara Ade Mugis dengan Julita selama 2 bulan, bahkan keduanya kerap melakukan hubungan suami istri di hotel atau di kos-kosan. Sudah berani membicarakan keuangan kepada Julita, bahkan Ade Mugis pun meminjam uang 2 juta kepada Julita. Saat itu meski keduanya berpacaran, namun tetap Julita yang meminjamkan uang meminta Ade Mugis membayarnya dengan bunga kelak. Ade Mugis yang memang sedang kebingungan karena hutang, dirinya pun tak pikir panjang mengiyakan pinjaman kepada Julita meskipun ada bunganya. Usai pinjam meminjam tersebut pun keduanya masih terus melanjutkan masalah percintaan mereka. Di pertengahan November 2023, Ade Mugis pun merayu Julita untuk tinggal bersama dirinya. Saat itu Julita yang jatuh cinta juga setuju berharap Ade Mugis berpisah dengan istrinya dan tinggal dengan Julita. Keduanya bahkan mencari kos-kosan yang tak jauh dari tempat kerja mereka. Hingga akhirnya mereka pun bertemu dengan Pak Warta, pemilik kosan. Mereka mengaku suami istri, hingga saat diminta fotokopi buku nikah, Ade mengaku ada di kampung dan berjanji membawanya seminggu kemudian. Tepatnya kos-kosan yang mereka sewa 500 per bulan. Akhirnya Ade pun meminta kunci di hari itu juga. Ade mengaku buru-buru karena dirinya ingin segera bersama. Pasangan ini pun terlihat selalu bersama, akur dan romantis, bekerja bersama, bahkan para tetangga pun kerap melihat mereka beli makan bersama. Hingga beberapa hari kemudian, 5 hari setelah mereka mengontrak, perasaan tetangga di kontrakan sebelah mengaku kalau dirinya mencium bau busuk tak sedap, bahkan mengira bau busuk tersebut berasal dari tikus. Hingga keesokan harinya bau busuk tersebut makin kuat, tetangga melaporkan kepada Pak Warta, pemilik kosan. Pak Warta dengan tetangga lainnya mendobrak pintu yang baru saja disewa oleh Ade dan juga Julita. Saat mendobrak nampak kaget, membuka pintu ada kresek hitam yang besar. Bahkan saat dilihat kresek sampah tersebut berisi potongan jasad. Pak Warta dengan yang lainnya pun langsung lapor kepada pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian datang ke TKP untuk evakuasi jasad dan menyelidiki kasus ini. Jasad dari seorang wanita yang diduga adalah Julita itu pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Bahkan pihak kepolisian pun menyelidiki CCTV yang ada di jalanan di dekat kontrakan tersebut. Hingga pihak kepolisian pun yakin pelakunya adalah Ade dan jasad tersebut memang adalah Julita. Berkat kerja keras pihak kepolisian akhirnya membuahkan hasil. Ade sendiri diamankan saat dirinya melarikan diri. Ade diamankan di Tasik dan dikembalikan ke Bekasi. Ade pun diinterogasi. Mengakui kalau dirinya pelakunya, Ade pun mengakui hubungannya dengan Julita kini tengah renggang. Ade kesal kepada Julita karena memaksa menceraikan istri sah dan menginginkan dinikahi oleh Ade. Bahkan Ade pun kesal, Julita yang meminjamkan uang 2 juta namun Ade harus membayar 6 juta karena bunganya lebih besar. Kesal dengan perlakuan selingkuhannya, Ade pun langsung membeli racun dan berniat menghabisi selingkuhannya ini. Saat itu Ade pun mengaku kepada Julita dirinya ingin makan bersama, ingin sarapan bersama Julita sebelum pergi kerja. Ade pun membeli nasi bungkus. Tanpa Julita sadari nasi bungkus tersebut sudah dibubuhi bubuk putih yang ternyata adalah untuk tikus. Keduanya makan bersama namun tak lama Julita pun pingsan. Saat Julita pingsan, Ade menghabisi, menikam dan menutup mulut bahkan mengikat tangannya. Hingga Ade pun membuat Julita beberapa bagian dan dimasukkan ke plastik sampah tersebut. Mengunci pintu kamar kontrakan, Ade pun meninggalkan, bahkan Ade memilih kabur.
Tak lupa barang-barang berharga milik Julita pun dibawa Ade, ada uang, emas, handphone, dan nampaknya barang tersebut dijadikan uang untuk kabur. Keluarga dari Julita pun kaget tak menyangka kalau ternyata Julita sendiri ada hubungan dengan suami orang. Jasad Julita dikembalikan ke keluarga usai dilakukan otopsi dan dimakamkan oleh keluarga. Sementara Ade yang diamankan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Ade pun mendapat vonis 20 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.